Hai semuanya, balik lagi sama gue Eta Beta di Mukbang. Mukbang. Hari ini kita mau bahas cerita yang cukup serius. Dan karena gue udah research dan melihat semua cerita-ceritanya, jadi agak-agak sedih. So, hari ini kita bakalan mukbang steak and teman-temannya. Ada sayur juga sedikit di bawah. Dan kita seperti kalian bakal lihat di title-nya, kita bakal bahas tentang rasisme di Amerika basically. Tentang George Floyd kalian udah tahu, dan gue nggak bakalan ngebahas banyak tentang si George Floyd ini gara-gara gue juga udah tahu banyak banget orang-orang yang udah pada ngomong, udah pada tahu ceritanya gimana. I guess kenapa gue pengen bikin video ini gara-gara gue juga sendiri pengen mengedukasi diri gue terhadap apa yang terjadi di luar sana gitu loh. Selama ini ya maksudnya kita selalu dengar cerita tentang orang kulit hitam, kenapa mereka didiskriminasi, dan gini gitu gara-gara warna kulitnya, gara-gara gimana penampakan mereka. Tapi maksudnya gue nggak bener-bener tahu apa yang mereka harus hadapi sehari-harinya. Sorry juga kalau hari ini video kita nggak terlalu banyak dieditnya, ya karena memang ini masalah yang cukup serius dan benar-benar serius sih. Dan ya kita nggak mau take away from how serious it is. Tapi sebelumnya kita seperti biasa bakal nyobain dulu makanannya. Dan ini gue masak sendiri seadanya. Kita ada steak di sini, so we just gonna start eating. So gue langsung mulai aja ceritanya. Soalnya cerita hari ini bukan cuma satu cerita, tapi ada beberapa cerita. Cerita kecil, sebagian kecil dari pengalaman bagaimana hidup sebagai seorang African American di Amerika. Ya kalian semua udah tahu lah berita tentang si George Floyd ditangkap polisi, di pin down, dan akhirnya dia nggak bisa bernafas dan dia bilang I can't breathe, gue nggak bisa nafas, gue nggak bisa nafas berkali-kali, dan sama polisinya nggak diapa-apain dan akhirnya dia meninggal. Kalian semua udah tahu tentang hal itu dan bagaimana sekarang Amerika is burning, semuanya protes, semuanya hurting basically because of this. I'm not saying that semuanya protesternya itu adalah protester yang benar ya. Memang ada beberapa orang yang menggunakan kesempatan dalam kesempitan di mana mereka pada sengaja nyolong toko-toko gitu gara-gara hal ini gitu loh. Tapi itu bukan protester yang sesungguhnya. Dan ini menunjukkan bahwa Amerika orang-orang di Amerika and all over the world actually udah sangat amat fed up with apa yang sudah terjadi di belakangan ini, dan memang sudah banyak banget. Contohnya, di tahun 2014 ada cowok namanya Eric Gardner. Dia di New York dan dia lagi ada di pinggir jalan gitu. Terus habis itu polisi lihat dia. Terus habis itu polisi bilang, "Oh, tuh kayaknya tuh orang lagi jualan rokok, tapi jualan rokok batangan." Kan jualan rokok batangan tuh biasanya nggak boleh. Lu harus jualan rokok kan di pack gitu loh. Nggak boleh dilepas satu-satu gitu. Apparently it's illegal. Okay. Polisinya ini langsung datengin si Ericnya and then say, "Hey, lu ngapain? Lu jualan rokok ya, bla bla bla." Hanya karena dilihat, oh ya, dia orang kulit hitam, kayaknya agak-agak dodgy. Okay. Si Erika bilang, "Enggak, gue nggak lagi jualan rokok, ngapain sih, apaan sih? Udah, gue, jangan treat me this way," gitulah basically. And then ya udah, terus habis itu polisinya langsung nangkep dia, try to pin him down, and it's almost exactly the same as George. Jadi di pin down juga, dan dia 11 kali dia bilang, I cannot breathe, I cannot breathe, What? I cannot breathe. 11 kali. Wow. Sampai akhirnya dia nggak bisa bergerak. Polisi mencoba put him on his side supaya ngebantu pernafasannya, tapi akhirnya dia meninggal. Oh, meninggal juga. Ya, makanya ini George ini udah nggak tahu korban keberapa dari racial profiling di Amerika. Dan si polisi yang melakukan ini kepada Eric, dia dianggap tidak bersalah. Okay. Jadinya dia nggak masuk penjara, nggak ada hukuman sama sekali, and dia masih bebas. Dia cuma dikeluarin doang dari polisi
jadi polisi, dikeluarin. Tetap dinyatakan bersalah tapi Enggak sampai bersalah. dihukum. Hah? Enggak bersalah. Oh, cuma tapi dikeluarin. Dibilang nggak bersalah, tapi dikeluarin. Tapi dikeluarinnya aja masih 5 tahun kemudian. It took the police 5 years buat ngeluarin dia. Tadinya dia diturunin jadi administrasi doang gitu. Tapi terus habis itu setelah itu 5 tahun kemudian dia baru disuruh keluar. Oke. Contoh lagi kita ke 2016. Namanya Philandro Castile. Dia 32 tahun, African American, dan dia lagi pulang dari seharian dia belanja di mall, dia potong rambut. Dia ajak makan adeknya, dia jemput pacarnya bersama anaknya lagi mau pulang ke rumah di dalam mobil. Jadi dia lagi mau pulang ke rumah. Dia duduk, pacarnya ada di sebelahnya, anaknya pacarnya umur 4 tahun ada di belakang. Tiba-tiba ada polisi berhentiin, dia dimintain SIM-nya sama dimintain kayak insurance certificate-nya gitu. Terus habis itu dia udah kasih kan. Terus habis itu dia sebagai citizen yang baik, dia mau bilang sama si polisinya, Pak Polis, gue ini ada pistol gitu. Dia cuma mau kasih tahu ke polisinya, gue ini ada pistol. Jadi terus habis itu polisinya langsung, oh, lu ada pistol? Iya, ada pistol, tapi maksudnya gue nggak mau ngambil, gue cuman nggak mau kasih tahu lu doang, gue ada pistol. Dan dia mau ngambil dompetnya dia gitu loh. Jadi si polisinya bilang, jangan diambil. Terus dia bilang, gue nggak ngambil, jangan diambil, gue nggak ngambil, bang, terus habis itu langsung ditembak. What? Di depan ceweknya, di sebelahnya, sama anak umur 4 tahun di belakang. Polisinya cuman berhentiin dia gara-gara there's no other reason, gara-gara he's black. Bayangin dong kalau misalnya itu pasangan dengan ras yang lain. Bayangin kalau misalnya itu orang kulit putih kayak apa, kayak orang kuning, coklat, ungu, whatever. Mungkin nggak diapa-apain gitu loh. Mungkin cuman, oh ya oke, sir. Jadi kenapa? Lu lagi ngapain? Oke, ada pistol, oke. Terus habis itu ya udah gue yang ambil ya or whatever. Nggak sampai kayak gitu loh. So he died. And polisinya nggak bersalah. Oke, sekarang gue cerita kasus-kasus yang lain yang nggak terlalu sampai orangnya kebunuh lah, basically ya. Kita yang lebih ringan aja supaya kalian tahu gimana parahnya ada di sana. Kehidupan sehari-hari aja mereka tuh nggak bisa gitu loh dengan tenang, hidup dengan tenang hanya karena mereka orang kulit hitam. Di Detroit 2008, Mark Pebbles umur 32 tahun. Dia lihat ada kayak taman terbengkalai gitu di suatu neighborhood. Terus habis itu dia bilang, oke, gimana kalau gua rapihin taman ini, terus habis itu gua tanemin kayak sayur-sayuran gitu supaya orang di komunitas ini bisa makan sayuran-sayuran itu gitu loh. Soalnya benar-benar nggak ada yang pakai gitu loh lahan ini. Terus habis itu langsung dong, polisi langsung ditelepon. Gara-gara ada orang kulit hitam lagi gardening. Nggak ada ditanya, nggak ada babi bu bebo, pokoknya langsung polisi ditelepon, ada orang kulit hitam doji, dia lagi gardening. Ya lagi-lagi gue pikir kalau misalnya itu orang kulit putih gitu yang lagi melakukan itu, apakah akan ditelepon si polisi? Probably not. 2018, di 2018 banyak banget kasus-kasus yang dilaporin dan masuk berita. 2018 di Starbucks, ada 2 orang kulit hitam datang masuk. Terus habis itu dia mau business meeting gitu sama teman-temannya. Jadi karena teman-temannya belum datang, jadi udah mereka nungguin dulu di situ. Biasa dong, lu masuk kafe, terus habis itu teman lu belum datang. Oh ya, gue nggak mau order dulu. Gue bakal tunggu sampai teman-teman gue datang. It's normal, right? Yeah. Tapi langsung orang Starbucks telepon polisi. What? Bilang, ini orang nggak beli, duduk di sini, pakai toiletnya, so dodgy. Terus polisi datang dan mereka ditangkap. Buset. Karena orang-orang yang di situ, pengunjung-pengunjung yang lainnya, semuanya pada bilang, ngapain lo nangkep gitu loh? Iya. What? Kenapa dilaporin? Kenapa harus dilaporin? Mereka cuma duduk di situ lagi nungguin temennya yang lain yang bakal masuk Starbucks juga. Hanya gara-gara mereka kulitnya hitam.
Ada lagi di 2018 juga, ada satu keluarga, mereka baru pulang dari ulang tahun neneknya, ada acara keluarga gitu deh. Jadi mereka satu van, papi, mami, sama anak-anaknya, sama ada kayak sepupu-sepupunya gitu juga datang juga di vannya. Jadi total ada 7 orang. Mereka pulang, terus habis itu mereka, gue pengen mampir dulu di Subway. Makan di Subway, Subway itu kayak toko. Subway itu kayak fast food chain gitu, tapi yang kayak sandwich gitu. Iya. Dulu di Indonesia ada, tapi terus habis itu hilang, men. Iya. Sedih banget. Ya anyway, sorry, I digress. Jadinya mereka ke Subway. Terus habis itu mereka makan di situ kan. Mereka makan di situ. Terus habis itu pakai toiletnya lagi, bolak-balik pakai toilet. Biasalah ada anak kecil gitu loh, umur 9, 10, 12, 13 sama 19. Bolak-balik pakai toilet. Langsung ditelepon sama si orang Subway-nya bilang, kayaknya gue bakalan dirampok sama orang-orang ini. Polisi datang. Buset. Akhirnya mereka nggak ditangkap sih. Tapi basically si orang Subway-nya ini telepon hanya karena mereka kulit hitam. Kalau misalnya mereka kulitnya warna lain, warna rainbow apa kayak, mungkin nggak bakalan ditelepon. Iya. It's so sad. Tapi nggak semua polisi yang di Amerika jahat, bukan kayak gitu. Gue sama sekali bukan bilang bahwa semua polisi pikirannya kayak gitu dan semua orang pikirannya kayak gitu. Ada satu kasus di 2018, Michael Hayes, dia real estate investor gitu. Dia punya kerjaan, disuruh datang ke satu rumah, memang nggak ada orang di dalam rumah itu, tapi suruh di-inspect gitu loh. Inspection aja, lihat, ambil foto, karena dia kerjanya di real estate. Jadi terus habis itu si tetangganya ada orang kulit putih. Terus habis itu dia langsung, lu ngapain di situ? Gitu. Terus habis itu dia langsung, oh ya, gue di sini memang udah disuruh sama pemilik rumah ini. Nih gue tunjukin ada kontraknya, ini perjanjiannya, ini udah ditandatangan sama si yang punya rumahnya. Gue memang harus di sini untuk evaluate rumahnya gitu. Ya terus habis itu orangnya pergi, tapi dia nggak percaya, dia tetap telepon polisi. Polisinya datang. Terus untungnya polisi ini pikirannya terbuka. Jadi dia lihat, oh iya benar, lu benar di sini. Jadi si polisinya bilang ke orang yang laporin, kalau misalnya you don't stop dan nggak let this man do his job, lu bakal masuk penjara. Jadinya ada polisinya nungguin di depan situ sampai dia selesai. Oke. Soalnya orang yang satunya nyebelin banget. Masih nggak percaya. Masih nggak percaya gitu. Nah kak, ya itu ceritanya masih banyak sih cerita-cerita yang lainnya. Adalah yang lagi main golf terus habis itu dilaporin. Ada anak kecil yang potong rumput. Biasa kan kalau misalnya kayak di Amerika gitu, kadang-kadang anak kecil supaya bisa punya duit jajan gitu, jadi dia kerja, jadi dia potong rumput orang lain. Potong rumput dilaporin lagi sama orang lain. Pada anak umur 12 tahun gitu. Ada lagi cerita tentang ada babysitternya black, bawa orang kulit putih, anak kulit putih. Disangka nyulik lagi. Iya, langsung mereka kayak keluar dari Subway, mau masuk ke mobil. Terus habis itu tiba-tiba ada orang nanya, are you girls okay? Anak-anaknya oke nggak yang kulit putih ini? Terus habis itu mereka pada, emangnya kenapa? Cuma ditanyain gara-gara babysitternya orang kulit hitam. Terus jadinya kita yang di Indonesia bisa ngapain? Can we do much? Well, kita bisa donate, kita bisa protes through social media. However, I think yang kita bisa lakukan adalah kita lihat diri kita sendiri. Semua orang itu manusia, dan semua orang itu nggak peduli kulitnya apa, warna apa, semuanya berhak untuk diperlakukan sebagai seorang manusia. Jadi dengan gue lihat cerita ini dan dengar cerita ini, gue jadi kayak melihat ke diri gue sendiri gitu loh. Gue ada bias nggak kepada orang yang kulitnya warnanya beda sama gue? Gue nggak bisa melakukan banyak karena ya gue juga duit terbatas, gue juga social media juga siapa gue. Tapi ya yang gue putuskan, gue akan melakukan hal itu. Gue cuma bisa ngebenerin ini dengan melihat diri gue sendiri, dengan melihat
apakah gue bisa memperbaiki cara pandang gue. So ya, I guess gitu aja video hari ini. Makanannya belum habis. My blood boils soalnya gara-gara baca cerita ini dan research tentang cerita ini. So ya udah, semoga kalian enjoy cerita-cerita seperti ini. Lain kali kita bahas lagi kasus-kasus kriminal yang lainnya. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.